Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita mulai. Mari kita buka terlebih dahulu perkuliahan yang pada sore hari ini dengan membaca awal kitab bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang madhab fikih. Kita masih ada di masa di mana madhab-madhab fikih bermunculan, sehingga itu adalah ada di zaman keemasan ya, zaman keemasan dari masa kesempurnaan fikih. Yang pertama kita bahas adalah madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan ini akhidun di kitabillah idza wajadtuhu kama lam ajid fihi akhadtu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal athari shahih anhu allati fasyat fi aidi fi aidi siqat. Fa idza lam ajid fi kitabillah wala sunnati Rasulillah akhadtu bi qouli ashabihi man syi'tu wa ada'u qawla man syi'tu. Summa akhruju min qawlihim ila qawli ghairihim. Fa idan tahal amr ila Ibrahim Asy-Sya'bi wal Hasan wa Ibnu Sirin wa Sa'id bin Musayyab faliya an ajtahida kama ajtahadu. Nggak perlu dimaknai kalau teman-teman dari Sudan ya, saya kira ya. Dengan sudah paham bagaimana maksud dari Imam Abu Hanifah sendiri. Jadi dari perkataan ini juga sebenarnya kita juga bisa tahu dasar dari madhab Hanafi itu apa saja. Yang pertama Quran, kemudian Sunnah Rasulullah, kemudian asar, ya asarus sahabah tentunya, terus kemudian kaul sahabi, kaul sahabi, termasuk juga para tabiin masih diambil oleh pendapat-pendapatnya para tabiin masih diambil oleh Imam Abu Hanifah. Nah, ketika sudah sampai di tabiin ya, kok ternyata kok tidak menemukan juga ya valia ajtahidah kama ijtahad. Nah, ya akhirnya berijtihad menggunakan ra'yunya, menggunakan eh, pikiran dari Imam Abu Hanifah sendiri. Dasar dan metodologi madhab Al-Quran sunnah qaul atau ijma sahabi, kemudian ijtihad. Karakteristik karakteristik madhab Hanafi antara lain adalah kemudahan, toleransi, rasionalis, kebebasan berpikir, dan kemaslahatan umat. Ini monggo ya, nanti kalau teman-teman ada yang kira-kira ada yang kurang pas dari apa yang saya sampaikan, nggak apa-apa kalau nanti misalkan dikritisi nggak apa-apa. Insya Allah saya terima. Ya, insya Allah kalau saya terima kalau memang saya salah dalam menyebutkan. Faktor pembentuk karakteristik antara lain filsafat, terus kemudian penelitian, riset yang dilakukan, terus kemudian analisis yang berbasis ilat dan hikmah hukum. Beberapa kitab fikih yang menjadi rujukan untuk kita cari madhab Hanafi itu antara lain Al-Jami' Al-Kabir, Al-Mabsut,
Kemudian Az-Ziyadah. Kemudian kitab usul fikihnya ada Asy-Syarakhsi. Saya nggak tahu nih, bacanya itu Asy-Syarakhsi atau Asy-Syarkhosi ya. Teman-teman barangkali tahu. Kanzul Wusul ila Ilmil Usul. Kemudian, nah, yang kedua adalah madhab Al-Auza'i. Al-Auza'i pernah berkata, "Idza balagha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisun fa iyyaka antakula bi ghairi." Maka dasar madhabnya Al-Quran dan Sunnah. Dahulu karena madhab ini sudah punah, artinya sudah tidak ada pengikutnya lagi. Dahulu waktu madhab ini masih ada diikuti oleh penduduk Syam dan penduduk Andalusi. Karakteristiknya tekstual, ahli hadis dan menghindari kias. Faktor pembentuk karakteristiknya Al-Auza'i merupakan seorang wirai, kemudian menyampaikan kebenaran tanpa kompromi. Karakternya Al-Auza'i. Akses informasi yang didapatkan, pemikiran fikih Al-Auza'i dapat diakses dalam beberapa literatur antara lain Ikhtilaful Fuqaha At-Tabari dan Al-Um Asy-Syafi'i. Kita menjumpai di sana pemikiran fikih dari Al-Auza'i. Kemudian madhab As-Sauri, Imam Sufyan As-Sauri. Karena Umar bin Khattab fi zamanihi ra'sun nas. Bapak tahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bapak tahu Asy-Syafi'i, bapak tahu Sufyan Ats-Tsauri. Ini perkataan tentang Sufyan Ats-Tsauri berarti apa? Berarti Sufyan Ats-Tsauri ini istilahnya mengikuti manhaj yang dibangun oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Asy-Syafi'i dan kemudian beliau. Mengikuti manhaj orang-orang yang disebutkan ini. Dasar madhabnya Alkitab dan Sunnah, Sufyan Ats-Tsauri hidup pada zaman ketika terjadi perbedaan pemahaman dan kecenderungan antara ulama ahli kalam, ahli fikih, dan ahli tasawuf atau ahli sufi. Pendapat madhab ini dapat diketahui dalam kitab Istilah Fuqaha At-Tabari. Kemudian madhab Al-Laisi. Al-Laisi sendiri adalah guru Imam Malik. Al-Lais Ibnu Sa'ad afqahu min Malik. Illa anna ashabahu lam yakumu bi. Imam Al-Lais itu gurunya Imam Malik dan Imam Syafi'i juga mengatakan lebih faqih, lebih ahli dalam bidang fikih daripada Imam Malik. Tapi karena para pengikutnya tidak ada yang mempertahankan madhabnya, ya akhirnya madhabnya hilang. Dasar madhabnya Al-Quran, As-Sunnah, amal ahli. Beberapa hasil ijtihadnya yaitu sholat jamak pada saat hujan. Kemarin kayaknya ditanyakan sama siapa kemarin ya. Menganggap pembelian budak perempuan yang telah dinikahi sebagai cerai 3 kali. Terus kemudian mendahulukan sholat, mengakhirkan khutbah dalam sholat istisqa. Kemudian madhab Maliki. Imam Syafi'i sendiri berkata tentang Imam Malik, "Idza dzukira al ulama famalikun an najm wa ma ahadun min ali wa ma wa ma ahadun apa ini? Amanu alayya ya min Malik." Ya. Jadi Imam Syafi'i sendiri mengatakan Imam Malik ini seperti bintang-bintang ya, seperti bintang sinarnya, saking hebatnya ya. Dasar madhabnya Al-Quran, hadis dengan skala prioritas, nas dohir dan khusus pada hadis juga pada skala prioritas, mutawatir, masyhur dan ahad. Jadi Al-Qur'annya apa namanya? Al-Qur'an dan hadisnya menggunakan skala prioritas pada apa? Kualitas hadisnya. Amal Ahlu Madinah, kemudian fatwa sahabat, qiyas, masalah mursalah, istihsan, satu dariah dan al-uruf. Ini juga nampaknya madhab Maliki ini nampak madhab yang tekstual, tapi ternyata juga menggunakan maslahah mursalah, juga menggunakan istihsan, juga menggunakan satu dariah. Jadi sebenarnya nampak dari sini bahwasanya apa namanya? Ini mohon maaf ya kalau kamera saya matikan karena kalau saya hidupkan itu terbalik kamera saya ya. Jadi saya matikan. Jadi nampak bahwasanya pergesekan antara ahli rokyi dengan ahli rokyu dengan
ahli hadis sudah menipis ya, sudah menipis jaraknya sehingga ya masing-masing mereka menggunakan ra'yu juga yang katanya madhabnya tekstual, katanya madhabnya banyak menggunakan hadis, banyak sumbernya hadis, tapi ternyata juga menggunakan maslahah mursalah yang notabene menggunakan ra'yu. Istihsan yang notabene juga menggunakan ra'yu. Satu dari juga, ya. Pada akhirnya semacam itu. Malah madhab Syafi'i yang tidak menggunakan Imam Syafi'i sendiri, tidak menggunakan istihsan. Karakteristik madhab yaitu tradisional. Kenapa tradisional? Karena penyebabnya hidup di lingkungan ahli hadis. Jadi masih banyak sumber-sumber apa namanya sumber-sumber hadis yang bisa mereka gunakan sebagai dasar. Madinah tergolong kehidupan kampung, statis dan sederhana. Madinah waktu itu ya, karena memang apa namanya didominasi ya kebanyakan ya memang orang-orang asli situ, bukan perkotaan, ya, bukan perkotaan orang-orang bermacam-macam datang. Latar belakang beda dengan waktu karena waktu itu kan pusat pemerintahnya tidak lagi ada di Madinah. Latar belakang pendidikan Imam Malik dimulai dengan metode menghafal. Maka madhabnya tradisional. Kitabnya Al-Muwatta, Syarh Asy-Syarhul Kabir, Bidayatul Mujtahid, Mukhtasar Al-Khalil, Al-Qawaid fi Fiqhil Malikiyah. Mohon maaf ya Mas Mbak ya. Saya skor sebentar, saya cari charger laptop sebentar ya. Sebentar aja.
Saya lanjutkan. Nanti kalau ternyata laptopnya mati ya, nanti saya ganti pakai itu ya. Itu ya. Baik, jadi ini kitab-kitabnya untuk madhab Maliki. Nah, kemudian madhab Syafi'i. Nah, ini madhab yang terkenal sekali di apa? Di Sorry, saya akan lanjutkan di sini karena charger laptop saya nggak ketemu ya. Jadi apa namanya? Saya harus pakai HP. Terdengar ya suara saya Mas ya, Mbak. Terdengar, Pak. Oke. Ini apa nampak ya di layar ya slide PowerPoint-nya ya. Ya, Pak. Oke. Kita sampai di madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan idza shahal hadis fatribu biqauli al-haid. Kalau hadis itu sahih maka ya udah kaul saya itu dilempar aja ya, kemarin gitu ya. Imam Syafi'i juga mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab begitu. Itu perkataan yang terkenal dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik langsung, tapi kepada Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah keburu meninggal ketika Imam Syafi'i lahir ya. Nah, ini hanya nampaknya kelahiran Imam Syafi'i dan Sedoni Imam Abu Hanifah itu kalau nggak salah tahunnya sama ya. Maka sering guyonannya itu kan kayaknya Imam Abu Hanifah ini menghindari Imam Syafi'i ya. Guyonannya semacam itu. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Dasar dan metodologi madhab, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qaul Sahabi, Qiyas, dan Uruf. Periodisasi pemikiran Imam Syafi'i, periode Makkah bersifat global, kemudian periode Baghdad, ini yang sering apa namanya disebut sebagai Qaul Qadim, pengembangan dan halo halo halo. Oh, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar. Tampilannya masih tampilan saya ya, masih tampilan PPT ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kemudian ada periode Mesir yang dikatakan sebagai kaul jadid ya, kaul jadid metode analisis dan peninjauan ulang. Nah, karakter dan faktor penyebab dari madhab Syafi'i, karakteristiknya moderat. Faktor penyebabnya hidup di berbagai daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda itu Imam Syafi'i.
Bahkan beliau juga berpindah-pindah. Latar belakang keilmuannya juga beragam Imam Syafi'i. Terus ada kaul qadim dan kaul jadid. Kitab-kitab madhab Al-Um, Al-Risalah, Al-Musnad, Al-Majmu', Fathul Wahab, Al-Asbah wa Nadhair. Saya kira teman-teman dari Indonesia ini ya banyak sekali mengenal kitab-kitab fikih madhab Syafi'i. Terus madhab Hambali perkataan tentang Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu biha atqa wala afqah min ibni Hambal. Ini pengakuan dari seorang guru bahwasanya muridnya itu ternyata orang yang ketakwaannya berlebih dan kefakihannya juga luar biasa. Dasar dan metodologi madhab Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabi, hadis mursal dan doib, kemudian kias, dan satu dariah. Kitab fikihnya Al-Jami'ul Kabir. Karakteristiknya dan faktor penyebabnya, karakteristiknya itu fundamentalis, kemudian lahir faktor faktor penyebabnya karena beliau lahir di Baghdad dan berasal dari keluarga Arab. Kemudian beliau hidup di dalam kondisi maraknya pemikiran Mu'tazilah dan refleksi atas sikap aliran-aliran Islam. Beliau reaktif termasuk ya. Kemudian ada madhab Ad-Dhahiri yang yang tokohnya adalah Daud Ad-Dhahiri dan Ibnu Hazm. Asas madhabnya pengamalan terhadap Dhahir Nas baik Al-Quran maupun hadis. Dalam hal metodologi mereka juga menggunakan istishab. Nah, ternyata juga mau menggunakan metodenya. Mau menggunakan metode istinbat. Karakteristiknya tekstualis, tidak menerima peran logika, dan hanya menerima ijma yang sifatnya kolektif. Kemudian madhab At-Tabari tokohnya Ibnu Jarir At-Tabari, perkataan tentang At-Tabari, alamatu waqtihi wa imamu asrihi wa faqihu zamanihi. Dasar madhabnya Al-Quran dan Sunnah, kitab madhab maksudnya kitab tentang At-Tabari ya bisa diakses di kitab Ikhtilaful Fuqaha. Oh ini kitabnya At-Tabari sendiri ya, kitabnya At-Tabari sendiri. Madhab Syiah, kemudian madhab Syiah dan nisbat kepada Abdullah bin Ibad At-Tamimi Syiah Ibadiyah. Dasar madhabnya Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, termasuk khobar ahad dan mursal. Penyebaran madhabnya ada di Aljazair, Barbar, Tanzania, Maroko Selatan, Libya Barat, dan Tunisia. Literaturnya An-Nail Washifa Al-Alil, Minhajut Taj, Fit Tauhid wal Fiqh, Ma'alimuddin fil Falsafah wa Usuliddin, Tal'atus Syam fi Usulil Fiqh. Kemudian Syiah Zaidiyah, nisbatnya kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin, bin Ali Husain bin Ali. Dasar madhabnya antara lain Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan akal atau logika. Karakteristik dari madhab Zaidiyah ini hampir sama dengan fikih As-Sunni dan memiliki kemiripan dengan Mu'tazilah dalam hal cenderung menggunakan logika. Literatur madhabnya Majmu' Al-Kabir dan Majmu' Al-Fiqh. Penyebaran madhabnya ada di wilayah Yaman, Irak, dan Hijaz. Salah satu produk ijtihadnya takbir 5 kali dalam sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Kemudian ada madhab Syiah Ja'fariyah. Syiah Ja'fari. Nisbatnya kepada Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Zainal Abidin. Dasar dan metodologi madhabnya Al-Quran, hadis, tapi terbatas pada hadis riwayat Imam Syiah. Tidak menerima di luar Imam Syiah. Ijma'nya juga pakai ijma' Imam Syiah dan menggunakan logika juga. Penyebaran madhabnya Irak, Iran, India, Pakistan, Lebanon, dan Syam. Hasil ijtihadnya antara lain dari Syiah Ja'fariyah ini membolehkan nikah mut'ah. Wajib ada sanksi bila terjadi perceraian. Tolak harus disaksikan minimal 2 orang. Dan haram menikahi wanita ahlul kitab. Nah ini ringkasannya ya, ringkasan dari madhab 4 yang terkenal dari Sunni, madhab Sunni, itu madhab Hanafi,
Kemudian madhab Maliki bisa dengan baca sendiri. Terus madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Di situ ada tokoh-tokohnya, ada murid-muridnya juga, loyalisnya. Kemudian wilayah sebaran komunitas madhab di benua Asia dan Afrika. Nah, ini bisa dibaca juga, ya. Nah, ada juga negara yang selama ini jaringan huni, yaitu negara Sudan, ya. Kebanyakan, saya nggak tahu ini data ini, semoga benar. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Mayoritas madhab Maliki dan masih ada juga di sana madhab Hanafi. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Nanti minggu depan akan saya lanjutkan untuk materi apa namanya fikih atau tasyrik pada masa taklid, ya. Karena setelah masa kesempurnaan itu, nampaknya yang muncul adalah kemudian orang berlomba-lomba untuk taklid, tidak ada yang mau berijtihad, ya. Nah, kita masih menyisakan ada 3 pertemuan nampaknya. Nah, 3 pertemuan itu nanti madhab taklid, apa masa taklid, periode taklid, terus kemudian periode pasca taklid atau pembaruan. Yang terakhir adalah periode modern. Oke, monggo kalau ada pertanyaan silahkan dari teman-teman. Izin bertanya Pak, mungkin Monggo, Mas. UAS nanti tanggal berapa Pak? UAS nanti nampaknya itu, Mas, apa namanya, di bulan Januari, Mas, masih lama. Ya, UAS nanti bulan Januari sekitar mungkin tanggal-tanggal 8 apa ya kalau nggak salah. Karena biasanya kalau kampus-kampus di Indonesia itu ada pekan teduh namanya, Mas. Pekan teduh, 1 pekan, 1 minggu untuk teman-teman mereview materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi kosong, full perkuliahan selama 1 minggu untuk itu tadi. Nah, nanti kita apa namanya, ada itu juga, ya. Jadi nanti kita sesuaikan saja dengan jadwal yang dari fakultas. Oke, itu Mas. Siapa? Terima kasih Pak. Oke, Kalau yang izin lain, bertanya, monggo. Mas kalau apa, Syahrul. kalau UAS nanti itu gambaran UASnya kayak gimana Pak? Apakah kayak UTS dikasih bisa open book atau kayak gimana Pak? Oke. Wah, enaknya gimana ya? Saya belum ada gambaran kayaknya, Mas. Mas Syahrul. Ya, Tapi, mohon maaf Pak. ya, Kalau UTS kemarin kan kita diizinkan apa namanya open book gitu, terus iya. ada deadline. Apakah UAS juga gambarannya kayak gitu Pak? Kayaknya kayak gitu juga. Karena gini aja, Mas. Daripada nanti saya bikin soal apa-apa, ya, tapi saya lebih senang untuk teman-teman Sudan ini. Karena teman-teman kan punya modal, ya. Beda dengan mahasiswa saya yang reguler di kelas pagi itu, sebagian dari mereka memang dari pesantren, tapi sebagian yang lain itu tidak pernah merasakan pendidikan pesantren. Jadi begitu masuk syariah itu jeglek, kaget gitu. Ya kaget, ini apa kuliah kok baca kitab itu bingung. Maka akhirnya ya, ya kita nggak berani, saya sendiri nggak berani kemudian mengeksplor lebih jauh dari itu. Ya, ya sekedar materi terus diujikan semacam itu kalau yang kelas pagi. Tapi kalau kelas Sudan ini karena beberapa dosen juga mempunyai pendapat yang sama dengan saya, artinya teman-teman itu punya kompetensi yang luar biasa, yang apa ya, eh, yang ada lah, ya. Artinya untuk akses kitab-kitab juga teman-teman bisa. Kemungkinan nanti kalau saya pribadi nanti akan ada penugasan seperti UTS kemarin. Gitu Mas Sahrul. Ya Tapi Pak, makasih gambarannya banyak Pak. apa belum saya susun, ya, belum saya itu. Ya Pak, Yang makasih jelas banyak. masih ada hubungannya dengan tarikh tasrik saja. Ya, Pak. Ya, makasih. Itu Mas Sahrul. Ya Pak, makasih banyak Pak. Iya. Tapi nanti kemungkinan akan saya umumkan mungkin mentok paling cepat minggu depan lah. Saya umumkan UASnya apa. Supaya nanti kalau misalkan kajiannya adalah kitab atau apa, dengan saya minta untuk membaca kitab atau apa, atau saya minta jenengan untuk menelaah kitab atau membuat ringkasan, ikhtisor, muhtasor dari sebuah kitab misalkan, ya minimal harus saya kasih waktu yang agak lama gitu, ya kira-kira, ya. Nah, kira-kira gitu Mas Syahrul. Nanti baru saya baru belum ada gambaran terus terang untuk
minggu ini, tapi minggu depan insya Allah saya sampaikan. Baik, Gitu, Pak. Mas. Ya. Ya, Pak. Yang lain monggo. Saya alhamdulillah ini juga ini kabar gembiranya. Saya juga menghubungi teman-teman yang dari Sudan yang belum melanjutkan kuliahnya. Kemungkinan mereka akan masuk bulan Desember ini, mau masuk dalam artian daftar ya, daftar bulan Desember ini dan apa namanya, nanti teman-teman akan apa ya istilahnya masuk seperti jenengan ya, seperti jenengan di kelas yang semester genap ini ya. Jadi semacam itu. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan seperti kemarin yang diterangkan oleh Pak Fadlur ya. Pak Fadlur kemarin saya kira sudah menerangkan ke jenengan semua bahwasanya Fakultas Agama Islam khususnya ini ya, khususnya jurusan syariah, jurusan yang jenengan berada di dalamnya, membuka kesempatan bagi jenengan semua untuk menjalin kerjasama antara prodi dengan jenengan pribadi. Pribadi ini ya, sifatnya pribadi. Dalam hal apa? Dalam hal pencarian mahasiswa, baik yang kelas reguler maupun yang kelas sore maupun yang kelas Sudan, RPL. Ya, jadi kami membuka kemungkinan kerjasama. Kerjasama ya namanya kerjasama itu ya pastinya saling menguntungkan lah ya. Pastinya saling menguntungkan. Jenengan untung, kami juga untung. Nah, bagaimana penjelasan kerjasamanya? Silakan kalau jenengan memang tertarik ya. Karena ini terus terang kalau jenengan serius untuk menekuninya, di samping jenengan sudah punya pekerjaan sendiri, sudah punya aktivitas sendiri, tapi jenengan tambah aktivitas dengan kerjasama bersama dengan kami, insya Allah itu bisa jenengan jadikan semacam pasif income jika jenengan serius untuk apa namanya menindaklanjuti kerjasama itu, ya, menindaklanjuti kerjasama antara prodi dengan mahasiswa RPL, ya. Jadi silahkan, tapi saya terus terang tidak mengumumkan secara umum di sini ya. Tapi silahkan kalau ada yang tertarik ya, silahkan japri aja, japri. Japri saya boleh, japri Mas Alwi boleh, Mas saya tertarik Mas kayaknya menarik untuk kerjasama dengan prodi misalkan semacam itu ya. Jadi monggo yang tertarik saja, yang tertarik silahkan bisa japri ke Mas Alwi, nanti akan dijelaskan detail kerjasamanya bagaimana. Oke, silahkan ada yang tanya lagi? Monggo, ada yang tanya lagi mungkin? Cukup ya? Perkuliahan lancar ya? Lancar Pak, alhamdulillah. Kalau ada perkuliahan yang tidak lancar, jenengan bilang saja ke Mas Alwi atau langsung ke saya juga boleh ya. Karena menjadi hak bagi jenengan ketika perkuliahan tidak lancar ya, dan ternyata permasalahannya ada di dosennya, maka menjadi kewajiban saya untuk langsung berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan. Itu ya, jadi jangan diam saja. Ya, jangan diam saja. Baik, mungkin itu saja. Teman-teman bisa download materinya di Sinau Online ya, Sinau Online. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Tapi kayaknya Jumat yang akan datang itu saya reschedule jadwalnya ya. Nggak tahu nanti saya pindah hari apa gitu. Nanti saya tak konsultasi sama Mas Alwi ya. Nanti saya umumkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Terima kasih Mas. Juga ya. Terima kasih. MU